Setiap keputusan-keputusan Kapolri yang sangat strategis selalu presiden ada di luar negeri. Karena presiden tidak ada di tempat, seolah-olah Sigit jalan sendiri. Enggak juga. Artinya apa? Dia lakukan ini atas pengaturan presiden. Udah pasti tuh. Nggak mungkin nggak. Kalau tim reformasi Polri itu, kalau saya lihat sudah mati sebelum lahir. Dia mati dalam kandungan dia tuh. Dan sekarang Jokowi bilang, Prabowo ada murid yang paling baik buat saya. Ini karena kerusakan manusia, ini bukan alam. Ini kerusakan manusia di atas yang gila-gilaan. Kan ada eksplorasi tambang, ada sawit. Bayangin, di Aceh dan 3 provinsi ini, ada 631 izin tambang. Jadi bukan bencana alam semata, Bang. Sudah ada korban meninggal bukan karena bencana, tapi kelaparan. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Kolonel Infantri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Netizen, Bang Sri Rajasa ini mantan anggota Badan Intelijen Negara BIN. Sehat, Bang? Mantap, alhamdulillah. Kita bisa lihat nih, Bang Rajasa. Ini kan kalau kita lihat akhir ini ada polemik lagi mengenai apa itu peraturan nomor 10 Polri tahun 2025 ya. Betul, Pak. Ya, betul. Peraturan ini menurut saya sebenarnya bertentangan dengan keputusan MK nomor 114 ya. Betul. Di putusan MK nomor 114 itu kan di situ dinyatakan bahwa polisi yang akan menempati jabatan sipil harus pensiun. Harus pensiun. Ya, harus pensiun. Ya. Tapi kemudian di peraturan Polri nomor 10 dibolehkan. Dibolehkan itu gimana? Itu kan dia melawan namanya putusan pengadilan yang sifatnya sudah final. Final dan banding ya. Final dan banding. Ya, betul. Apakah ini bukan salah satu bentuk pembangkangan? Ya, saya pikir bukan sekedar pembangkangan, ini pengkhianatan terhadap konstitusi. Bukan hanya putusan MK yang dihianatin, Bang. Dia juga sudah mengkhianati Undang Dasar 45, konstitusi kita. Kan putusan MK itu berdasarkan Undang Dasar 45. Ya. Dan kemudian dia mengkhianati putusan MK sama juga mengkhianati Undang Dasar 45. Yang jadi persoalan sekarang, Prabowo tahu apa enggak gitu loh. Kan gitu. Kan atasannya polisi Prabowo langsung nih, presiden. Kan gitu. Kalau menurut Bang Rajasa? Ya pasti tahu lah. Karena kan di sini saya lihat, ini saya baru dapat peraturan presiden nomor 68 tahun 2021. Ya kan? Meskipun Kapolri itu punya kewenangan untuk menetapkan peraturan, tapi hanya peraturan punya kewenangan ya, absolut lah. Hanya peraturan-peraturan yang menyangkut disiplin internal gitu. Tapi di sini dijelaskan ketika keputusan Kapolri itu menyangkut kepentingan yang lebih luas, terus kemudian antar institusi kan ya, dan berdampak politik harus mendapat persetujuan presiden gitu loh. Kan? Dan tentunya pasti presiden tahu dan nggak mungkin kali ini Sigit berani untuk mengangkat ini. Kalau tanpa sepengetahuan presiden. Ya. Nah buktinya sekarang presiden tidak mengambil langkah apa-apa. Dan yang menarik lagi, Bang, setiap keputusan-keputusan Kapolri yang sangat strategis selalu presiden ada di luar negeri. Nah, waktu saat reformasi dulu, ya kan? Ya, dia tetapkan tim reformasi sendiri di luar tim reformasi presiden. Presiden lagi di luar negeri. Ini kan apa bukan ini modus? Seolah-olah nanti presiden pura-pura nggak tahu lah. Jadi saya pergi dulu, nanti kamu umumkan. Kan begitu. Oke, jadi ini bukan baru pertama kali kejadiannya, tapi ini sudah pernah terjadi ketika Presiden menyatakan bahwa akan membentuk tim reformasi Polri, tiba-tiba Polri membentuk tim juga. Tim juga pada saat Presiden di luar negeri, gitu loh. Nah sekarang sudah terjadi seperti ini, ya kan? Orang akan bertanya-tanya, wah Kapolri ini melakukan perlawanan insubordinasi Presiden. Belum tentu saya bilang, ya kan? Apa yang dilakukan Kapolri ini atas persetujuan Presiden loh, atas pengetahuan Presiden. Jadi seolah-olah karena Presiden tidak ada di tempat, seolah-olah dia Sigit jalan sendiri. Enggak juga. Oh jadi kalau menurut pengamatan Bung Rajasa, nggak mungkin Kapolri jalan sendiri? Saya yakin, karena begini, posisi Sigit sekarang ini pun sedang terjepit kan, Bang. Ya, kita lihat kasus-kasus dia muncul ke permukaan, segala macam lah. Terus dia berani seperti ini, wah bunuh diri, Bang. Bunuh diri. Artinya apa? Dia lakukan ini atas pengaturan Presiden. Udah pasti tuh, nggak mungkin nggak. Kalau ini nggak pengaturan Presiden, apalagi dikatakan ini berkhianat terhadap konstitusi, ya kan? Kita lihat Presiden kita yang dianggap sangat nasionalis, marah udah pulang, ya kan? Hentikan, pasti begitu. Ini nggak ada nih, sampai hari ini nggak ada. Sikap Presiden nggak ada. Ya? Padahal ini bawahan dia langsung, Pak. Contoh, kalau ini dilakukan oleh Panglima TNI,
setiap kebijakan atau keputusan Panglima TNI, Bang, yang menyangkut kepentingan orang banyak atau berdampak politik, dia harus konsultasi dengan Dewan, Bais, dan kepada Panglima tertinggi, Presiden. Iya. Iya, itu dilakukan. Pasti. Oke. Kan sama aja sekarang ini. Artinya bahwa polisi juga kan sekarang dibawa langsung Presiden kan. Artinya gitu. Nah, pasti ini dilakukan oleh Sigit. Pasti, Bang. Dia sudah melakukan koordinasi ya? Udah pasti. Minta persetujuan. Bukan hanya koordinasi, Bang. Minta persetujuan. Dan sudah disetujui? Pasti. Kalau dia berani umumkan, berarti sudah setuju, Bang. Tadi saya berpikir begini, Bang Rajasa. Jangan sampai Kapolri ini membuat dan cuma memberitahukan, pemberitahuan. Enggak ya? Enggak lah, nggak mungkin. Enggak berani ya? Sifatnya mendapat persetujuan. Iya. Ya kan? Ini kan di Perpres 68 tahun ini jelas disebutkan. Mendapat persetujuan Presiden. Oke. Jadi nanti ada persetujuan baru boleh keluar Baru, ya. Sifatnya bukan koordinasi, kan ini kan atasan bawahan. ya? Iya, bukan koordinasi ya. Saya pikir Bukan. cukup pemberitahuan aja. Oh, enggak. Setelah dia buat, terus dia beritahukan bahwa Enggak. kita telah buat peraturan Iya. polisi. Iya. Enggak ya? Enggak boleh gitu ya? Iya. Nah, kecuali pada wakil presiden nggak ada kewajibannya. Karena kewenangan presiden seperti itu tidak otomatis juga menjadi kewenangan wakil presiden, enggak. Seperti misalnya Panglima tertinggi, tentara nasional. Tidak kemudian wakilnya menjadi wakil Panglima tertinggi, enggak. Enggak ada delegasi itu. Jadi memang nggak ada urusan dengan wakil presiden. Oke, Bang Rajasa, kalau menurut Bang Rajasa nih, apa sih yang sedang terjadi pada diri Pak Prabowo nih? Sehingga kalau kita lihat ya peristiwa Polri menerbitkan PP 10 ini yang bertentangan dengan putusan MK nomor 114, kemudian ada peristiwa IMEI. Ini kan sebuah rangkaian peristiwa yang sebenarnya kalau kita lihat mungkin ada peran oligarki di belakangnya. Oh jelas, kan? pasti, Bang. Apa yang membuat sehingga Pak Prabowo itu gamang, tidak bisa menyelesaikan secara konkret atau tidak bisa menyelesaikan dengan cara yang tegas seperti yang kita biasa lihat tuh. Betul, Bang. Jadi gini, Bang. Kita kembali lagi kepada niat awal Presiden. Ya. Oke. Jadi kalau kita lihat semua ini, kenapa Presiden tiba-tiba kita boleh sebut bahwa dia memiliki kekuasaan yang minimalis gitu. Minimalis. Itu tadi karena ada shadow Bukannya power. Presiden itu punya kekuasaan yang Harusnya besar? kan Bang, kan dia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan kan Bang, artinya kewenangannya luar biasa. Ya tapi itu tadi Prabowo ini nikmat, merasa nyaman di bawah bayang-bayang di bawah shadow kekuasaan yang lebih ada shadow kekuasaan yang mengatur dia nih. Oke. Ya kan? Nah, siapa itu shadow kekuasaan? ya geng Solo itu lah, oke. bukan geng Sulut. Geng Solo. Jadi sekarang ini kan Prabowo mencoba untuk memperpanjang kenikmatan ini dengan mendekati polisi kan. Ya kan? Polisi diperkuat hingga dia menjadi super body yang mampu ya kan menjadi eksekutor atau segala macam untuk mengawal kekuasaannya gitu Bang. Nah, yang terjadi seperti ini sekarang Bang. Jadi kalau kita lihat kenapa sih Prabowo nggak punya keberanian? Bukan nggak punya keberanian, memang niat awalnya udah seperti ini. Kalau saya lihat yang penting gue jadi presiden udah cita-cita gue sampai udah nggak pernah dipikir rakyat. Kalau dipikir rakyat dari awal sudah Bang, nggak akan masuk tuh orang-orang Jokowi masuk dalam kabinet, bohong gitu. Kalau kita dari awal aja sudah begitu kooperatif ya. Artinya gini, untuk dia menjadi baik sedikit mudah Bang. Sebetulnya. Iya. Tapi memang tidak muncul di dalam hatinya ini, gitu loh. Niat untuk memperbaiki bangsa ini, gitu loh. Yang penting saya jadi presiden, udah sekian lama saya nunggu-nunggu. Nggak menang-menang. Begitu menang udah oke lah. Siapa dengan cara apapun dia menang, kita juga dia nggak akan pikir tuh Bang. Yang penting saya jadi presiden, ya kan. Kemudian berhalanya dia adalah Jokowi, udah selesai udah gitu loh. Ya. Kacau mau begini. Jadi berarti kalau menurut Bang Rajasa, apa yang dilakukan presiden sekarang yang kelihatannya seperti gamang menyelesaikan persoalan-persoalan besar, masalah peraturan Polri yang bertentangan dan putusan MK, itu disebabkan kekuasaan presiden sekarang memang masih dalam bayang-bayang. Iya, di bawah bayang-bayang kekuasaan masa lalu. Artinya ya legasinya Jokowi itu masih tetap melekat di dalam diri Prabowo. Kalau kalau kita lihat bagaimana orang selalu melihat Prabowo sebagai macan gitu Bang ya. Tapi begitu saat ini dia udah kayak kayak mungkin kayak bilang jangan dulu Bang Rajasa. Kan kalau kita lihat ini Pak Prabowo ini kan bekas tentara. Kopassus. Betul. Jadi bayangan kita ini orang yang kuat, yang tegar. Iya, ternyata salah kan Bang. Kalau sampai hari ini ya, sampai kita lihat ternyata itu tidak muncul. Kenapa tidak muncul Bang? Justru Bang, yang munculnya itu adalah sikap otoriter dalam dirinya itu yang muncul. Gitu loh. Sehingga apa?
Ya kalau orang sudah ada sikap otoriter, gitu ya, itu tidak akan berpikir tentang orang lain. Akhirnya apa? Sulit untuk dia bisa merasakan, kalaupun itu ada hanya sekedar kosmetika politik aja gitu bang. Nah inilah yang menjadi ganjal sekarang ini, ya kan? Ada kesamaan frekuensi antara Prabowo dengan Jokowi, sama-sama authoritarian personality, dalam dirinya ada untuk menjadi otoriter, gitu loh bang. Nah kesini semakin muncul sifat itu. Bukan orang demokratis atau nasionalis, nggak ada itu. Nggak muncul. Kalau dia nasionalis, bang, udah nggak bakal. Yang namanya legasi Jokowi itu udah nggak ada aja. Nggak bakal bisa diterima oleh orang-orang yang punya sikap kepribadian yang demokratis dan nasionalis, nggak bisa diterima. Tapi ini kan seakan-akan, ya udah yang sudah terjadi. Tapi terus dibawa terus nih. Jadi kayak kalau film, kita pernah lihat film Jenggol, bang, kan, bawa peti mati. Ini sekarang Prabowo nih. Di bawah peti mati itu kan, cuma orang mati di bawah-bawah. Kan sebenarnya rakyat Indonesia itu banyak berharap Bang Raja saya sama Pak Prabowo. Kita melihat pasti dia lebih hebat menyelesaikannya karena seorang militer. Kemudian kita juga berharap bahwa Pak Prabowo bisa melakukan reformasi di kepolisian yang bagus. Kan dia udah bentuk tuh tim reformasi kepolisian, tapi sampai hari ini kita belum melihat tuh apa yang akan dilakukan tim reformasi kepolisian dibentuk oleh Presiden. Mampu nggak dia melakukan reformasi di kepolisian atau itu cuma sekedar tim, tapi pada akhirnya nanti tidak menghasilkan sesuatu. Tidak menghasilkan apa-apa. Artinya kalau tim reformasi polisi itu, kalau saya lihat sudah mati sebelum lahir, dia mati dalam kandungan dia tuh. Kita lihat kemarin Pak Mahfud MD membuat pernyataan yang begitu bagus. Tapi dia katakan, ini pendapat saya sebagai dosen hukum, bukan sebagai anggota tim reformasi. Ini kan ada semacam kalau saya menggunakan selama itu belum tentu bisa diterima gitu loh. Artinya apa? Apa yang terjadi sekarang ini, Pak? Apa yang terjadi sekarang ini termasuk peraturan polisi nomor 10, ya kan? Itu bagian daripada, ya kan? Desain besar daripada kepolisian yang akan direformasi. Ini kan bukan reformasi namanya, Bang, kalau seperti itu, ya kan? Artinya reformasi yang diinginkan oleh publik, reformasi yang diinginkan oleh rakyat banyak gitu. Kan yang ingin polisi itu kembali ke jalan yang benar lah, sebagai kamtipmas, ya kan? Tidak lagi cawe-cawe karena tidak lagi politik. Iya. Nah, kalau sekarang ini kemudian didiamkan oleh tim reformasi yang PP 10 ini, artinya apa? Ini reformasi ini udah jalannya nyimpang udah. Boleh dikatakan bisa gagal ya? Gagal. Mati dalam kandungan, Bang. Belum lahir udah mati udah. Gitu loh. Ngeri sekali, Bang. Saya pikir saya melihat Pak Mahfud memberikan sinyal itu sebenarnya, ya kan? Kalau yang benar kan tim reformasi ini yang buat pernyataan kan, Bang. Wah, ini nggak benar nih. Ya. Tapi Pak Mahfud dia kan dengan keberaniannya dia ngomong begitu kan 2 kali loh dia ngomong gitu. Pertama sampai terakhir. Ini semata-mata karena saya sebagai dosen hukum. Gitu aja. Bukan sebagai anggota tim reformasi. Bukan. Berarti dia tahu dia tidak mampu. Iya, pasti. Di dalam tim reformasi itu ya? Iya, udah pasti itu. Jadi berarti kalau begitu, Bung Rajasa, kita tidak bisa berharap banyak dong dari tim reformasi kepolisian yang dibentuk oleh Pak Presiden. Janganlah, saya kasihan sama rakyat ini, publik. Jangan berharap lah, nanti kecewa gitu. Dari awal, dari sekarang udah kita putuskan ya kan, tidak ada harapan bahwa polisi itu akan kembali ke jalan yang benar, ya kan. Sebagaimana Undang-Undang 45 kan, bertugas melaksanakan kamtipmas, nggak ada itu, nggak akan. Polisi ini kalau kita ibaratkan seperti Safak, Bang. Polisi rahasia Sairan. Gitu loh. Dia benar-benar menjadi garda terdepan membackup kekuasaan yang tiran. Udah itu aja. Padahal seharusnya itu tidak boleh itu terlaksana di pemerintahan Pak Prabowo sekarang ini. Harusnya dia mengevaluasi ya. Iya, ini kan reformasi, Bang. Ini kan suasana reformasi sebenarnya kan. Ini kan jauh sekali. Udahlah kita bilang ini bukan lebih mundur daripada masa Orde Baru mungkin nanti. Kalau polisi kita bicara divisi TNI ya, TNI nggak punya kewenangan di ranah hukum. Sekarang, Bang, dia punya kewenangan represif di bidang keamanan dan hukum, lebih ngeri lagi, ya kan? Powerful ya? Powerful sekali. Dia bisa nangkap orang sembarangan dengan alasan hukum kan itu. Lebih mengerikan lagi lah. Bung Rajasa, apa yang seharusnya dilakukan nih oleh orang-orang yang masih mencintai Republik ini ya, untuk mengingatkan Pak Prabowo nih, ini kan belum terlambat untuk kita bisa memberikan terus masukan kepada Pak Prabowo agar supaya dia bisa kembali mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang selama ini menurut kita ini tidak berpihak kepada rakyat. Yang paling penting ya itu tadi, Pak. Kita harus terus, ya kan, tidak pernah berhenti untuk mengkritisi secara keras. Dan
agar ada perubahan lah, untuk mengingatkan Prabowo bahwa dia sekarang ini posisi berada di jalan yang salah, gitu loh. Jadi itu aja, nggak ada lagi Pak sekarang, nggak ada lagi. Jadi kita ini sekarang ini harus tahu bahwa pemimpin kita ini kayak mati suri, kayak pingsan itu sebenarnya, ya kan, dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan yang lain nih. Oke. Ya mudah-mudahan aja kan. Saya masih punya keyakinan kok masih banyak orang yang berpikir lebih waras lah gitu ya. Dulu Bang Rajasa kurang lebih 15 tahun ya di Aceh ya? Iya, di Kalau Aceh. nggak salah ya, bertugas di 15 tahun, sana. ya kan? Undercover ya. Jadi waktu itu masih jadi telik sandi nih Bang Rajasa Iya, di betul. sana. Mata-mata. Mata-mata. Bang Rajasa, ini kan menarik kalau kita lihat bencana di Sumatera dan di Aceh ya. Iya. Orang semua sudah ribut kok sampai hari ini belum ditetapkan sebagai bencana nasional, kira-kira seperti itu ya. Padahal sebenarnya kemungkinan besar itu dibutuhkan bagi orang Aceh ya. Jelas, betul. Penetapan itu agar supaya bisa lebih bisa mendapatkan segera bantuan secara maksimal. Untuk recovery ya. Recovery ya. Bisa nggak Bang Rajasa sedikit menceritakan kita nih tentang, kalau kita lihat mungkin waktu tsunami di Aceh dulu Bang Rajasa juga pernah lihat ya. Mengalami situasi bisa nggak Bang Rajasa bandingkan apa yang beda dengan peristiwa sekarang? Makasih Bang, makasih. Jadi begini, pada saat saya juga bagian daripada korban tsunami saat itu ya kan, memang jumlah korban pada saat tsunami jauh lebih besar daripada sekarang. Cuma kerusakan fisik pada saat tsunami jauh lebih kecil ketimbang bencana banjir yang sekarang. Ini sebarannya begitu luas. Daerah-daerah dampaknya lebih besar ya? Begitu besar, sehingga kerusakan fisik kan, entah fasilitas publik, rumah penduduk, ini jauh lebih besar. Artinya apa ya kan? Ini membutuhkan penanganan yang yang terintegrasi. Jadi ketika daerah tidak mampu menangani bencana di tempatnya, itu harusnya pemerintah pusat sudah mengambil alih. Ini standar ya Pak? Standar. Jadi SOP-nya seperti itu. Tapi Tapi sampai hari ini pemerintah pusat tidak mengambil langkah apapun. Nah, sementara persoalan bencana baru tadi pagi terjadi lagi di Tamiang, ya kan? Banjir. Banjir lagi di sana, Banjir Bang? lagi karena hujan kan. Nah, ketika kondisi ini dibiarkan, ini pemerintah pusat akan menghadapi satu risiko yang juga besar. Ini kita lihat Bang, sekarang udah mulai muncul teriakan-teriakan separatis. saya lihat Aceh sudah minta bantuan di lembaga-lembaga internasional. Kemarin sudah ke kalau nggak salah PBB dan UNICEF. Nah, kenapa pemerintah pusat tidak juga menerapkan status bencana nasional untuk Aceh? Ini ada persoalannya Bang. Ketika dia menerapkan status bencana nasional untuk Aceh, ini bantuan dari luar pasti masuk. Tapi orang asing juga tidak begitu saja, dia juga akan melihat ini bencananya kenapa. Udah terbuka semuanya. Dia pasti selidiki ya? Pasti. Dia akan lihat ini karena kerusakan manusia, ini bukan alam, ini kerusakan manusia di atas yang gila-gilaan kan. Apa? Ada eksplorasi tambang, ada sawit. Bayangin di Aceh dan tiga provinsi itu ada 631 izin tambang, bayangin coba. Jadi menurut Bang Rajasa sebenarnya peristiwa yang terjadi di Sumatera dan Aceh kali ini adalah bencana yang disebabkan ulah manusia. Betul. Karena ada ilegal tambang, ada pembalakan liar, ada perkebunan sawit ya betul. Jadi kalau saya lihat ini sama juga bencana industri. Seperti juga misalnya Chernobyl waktu itu nuklir kan, itu bencana industri. Ini juga sama sebetulnya. Jadi bukan bencana alam semata, Bang. Bukan bencana alam ya? Iya. Tapi karena ulah manusia. Ulah manusia, ya kan? Yang membuat industri tapi mengabaikan keseimbangan ekosistem. Itulah yang menyebabkan sehingga menurut Bang Rajasa pemerintah Indonesia belum mau menetapkan status bencana nasional. Karena dia khawatir kalau itu ditetapkan dari luar datang. Terbuka semua, Bang. Di mana titik kerusakannya nih, penyebabnya? Udah pasti terbuka, Bang. Kita lihat di daerah Tapanuli kemarin tuh ada satu daerah yang paling parah bencana waktu itu. Di atas botak, ada belasan gundul ya? Gundul, itu hutannya gundul. Dari peta satelit kelihatan gundul. Jadi begitu curah hujan langsung turun ke bawah. Coba ya kan. Di Aceh pun sama Bang, sama. Bayang kita lihat tadi pagi aja saya mesti lihat banjir yang datang tuh masih membawa partikel-partikel gelondongan
kayu. Nggak kecil bang, gede-gede semua. Itu kan satu bukti kan bang. Nggak mungkin seperti Menteri Kehutanan bilang itu tercabut karena banjir. Bohong, gitu, gila. Nggak mungkin itu. Itu karena ditebang oleh korporasi. Iya, sudah ditebang. Bahkan di Aceh bang ya, itu kita lihat bagaimana mereka membawa gelondongan-gelondongan itu dengan melalui sungai. Dialirkan melalui sungai. Iya. Nah, kemarin ketika sungai kering, ini gelondongan pada terhambat di sungai kan. Begitu jadi banjir, kedorong semua ke kota habis. Oke. Bayangkan Tamiang itu kan, ya artinya kota yang jauh lebih baik daripada kabupaten lain ya, hancur. Itu kan dekat Medan. Bang Rajasa pernah di Tamiang juga? Pernah. Jadi memang sekarang kalau Bang Rajasa bandingkan dengan tsunami Aceh, sekarang dampaknya lebih parah ya? Lebih parah. Pengungsinya lebih banyak ya? Lebih banyak. Kemudian tadi, penanganannya pun terlambat. Jadi jangan salah bang, kemarin Muzakir Manak udah sempat mengatakan, sudah ada korban meninggal bukan karena bencana, tapi kelaparan. Dan ini bang, banyak daerah-daerah yang terisolir loh. Jadi gini, kita lihat, memang BNPB juga lambat, tapi ketika sekarang hanya yang ada di depan hanya BNPB, mereka juga kewalahan, bang. Ini kan harus ada dari Kementerian PU masuk, PLN masuk kan. Harus terintegrasi. Harus bang, nggak bisa enggak. Bayang listrik sampai hari ini nggak nyala-nyala coba. Masyarakat marah loh. Iya kan? Apalagi bantuan makanan. Siapa yang mau bawa doser, ya ekskavator sudah ada, tapi siapa yang mau ngangkut? Kan gitu bang. Iya. Jadi semua kayak mau lepas tangan gitu bang. Karena kenapa? Karena presiden tidak tegas. Coba dinyatakan, buat Badan Penanganan Bencana terintegrasi seperti BRR di Aceh zaman tsunami. Itu belum ada BNPB bang waktu itu. Dulu yang ketuanya Pak Kuntoro. Nah iya, semua jalan dan bantuan dari dunia itu masuk semua. Nah itu kerusakannya tidak separah sekarang bang. Tapi kalau yang sekarang coba iso, nggak ada badan yang terintegrasi, pemerintah pusat itu setengah hati, bantuan luar juga belum. Cobain, parah bang. Jadi kalau menurut Bang Rajasa ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat yang Tegas. tidak pas ya? Nggak pas. Di satu sisi ketakutan, tapi dikorbankan rakyatnya kan gitu bang. Udah buka aja lah. Dan sudah seperti ini kan gitu. Siapa yang bertanggung jawab di sana? Kalau bukan mereka juga kok. Bang Rajasa sebagai seorang yang lama berkecimpung di dunia Intel nih, apa sih yang menyebabkan pemerintah pusat seperti gamang menghadapi situasi sekarang ini? Ya itu tadi, kembali kepada niat kan Pak. Semua juga berawal dari niat. Oke. Adakah niat dia untuk memang memperbaiki bangsa ini? Ya. Kalau niatnya itu pun ya timbul tenggelam, ya akhirnya kebijakan juga begitu loh Bang. Ya kan? Tapi kalau dari awal kita lihat bahwa saya sebagai presiden ya kan, mati pun saya siap untuk demi kepentingan rakyat, selesai Bang, dari awal. Sekarang persoalan menjadi terakumulasi kan. Bom waktu nanti saat. Bang Rajasa, apakah ada kemungkinan, ini dugaan saya ya, Bang Rajasa yang bisa jawab nih, ada nggak kemungkinan presiden kita ini sedang tersandra sehingga dia gamang? Ya memang awalnya memang betul. Kalau saya lihat, kita lihat background latar belakang ya kan, ya pastinya Prabowo adalah presiden yang tersandra. Iya kan bisa jadi dia tersandra oleh oligarki. Iya. Cuman persoalan sekarang kan, artinya gini, ketika dia yakin dengan dukungan rakyat, dia akan lupakan itu kan. Tapi persoalan sekarang, justru dia menikmati kesandraannya ini, kayak kena Stockholm Syndrome, ya kan? Antara penyandra yang disandra jatuh cinta nih bang, ya kan? Makanya dibilang kan, pernah Prabowo mengatakan, Jokowi adalah guru politik saya. Dan sekarang Jokowi bilang, Prabowo ada murid yang paling baik buat saya. Jadi tidak bentuk kemungkinan ke depannya, ya kan Prabowo akan menggunakan pola-pola seperti Jokowi. Dia akan perkuat polisi hanya untuk semata-mata membackup kekuasaannya, begitu loh Bang. Oke, Bung Rajasa, ini kan belum terlambat nih kalau kita lihat bencana Sumatera. Walaupun tadi kalau Bang Rajasa membandingkan bahwa ini agak terlambat penanganannya Betul. Tapi memang belum terlambat sekali. Tapi belum terlambat, tetap masih ada jalan untuk kita mengevaluasi, memperbaiki. Apa sih yang harus segera mungkin diputuskan Pak Prabowo nih, supaya apa yang terjadi di Sumatera ini bisa segera diperbaiki, direkonstruksi ulang. Rekon. Jadi memang nggak ada cara lain. Artinya gini, dalam situasi yang serba darurat ini, artinya keputusan berada di tangan presiden. Terapkan saja darurat nasional atau bencana nasional.
Karena itu akan menggerakkan seluruh institusi yang ada di lingkungan Prabowo, baik itu PU, segala macam lah, PLN, Telkom dan segala macamnya. Ini akan menggerakkan. Kemudian bentuk satu badan yang terintegrasi. Kalau nggak bisa, Bang. Seperti waktu dulu ya, waktu tsunami Aceh. Ini contoh sehari ini saja. Oke. Ya kan? Saya informasi dari kepala BNPB langsung. Artinya kalau sekarang hanya BNPB yang ada di sana, jelas nggak mampu, Bang. Kenapa nggak mampu, Bang? Ya, dia kan tugas dia hanya memberikan dalam situasi, dia kan berada pada posisi tanggap darurat. Begitu bencana dia ada mendistribusikan bantuan, ya kan? Ya. Terus kesehatan. Nah, kalau ini tidak diikuti oleh misalnya menghidupkan kembali listrik, ya, itu kan melakukan rekonstruksi. Kemudian pihak institusi lain membuka daerah-daerah yang terisolir. Ini kan juga tidak bisa dilakukan oleh BNPB sendiri, Bang. Nah, ini sekarang yang jadi sasaran BNPB, Bang, ya kan? Karena dia ada di lapangan, gitu. Jadi, katanya dia telat juga membangun tenda-tenda. Oh jelas, telat. Karena gini, Bang, karena jelas telatnya kenapa, ya? Ketika barang itu ada, siapa yang mau ngangkut? Nah, ini kan harus ada Kementerian Perhubungan, instansi terkait ya. Mungkin pihak TNI apakah perhubungan, bawa nih barang, gitu loh. Nah ini nggak jalan, koordinasi ini nggak jalan, gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi BNPB itu bukan satu lembaga yang artinya maksudnya gini, seperti Superman gitu semua. Nggak bisa juga gitu loh. Nggak bisa kayak Superman dia menyelesaikan semua ya. Akhirnya sekarang yang terjadi apa? Terjadi konflik nih antara korban dengan pihak BNPB di sekarang. Gitu loh. Yang terjadi seperti itu. Makanya ya semua ini terjadi karena presiden nggak tegas dari awal. Kembali lagi pada persoalan awal tadi, Bang. Ada ketakutan presiden. Emang nggak salah, Bang. Tapi kan kalau kita lihat akhir-akhir ini kan Pak Prabowo sudah ke sana kan, sampai ke Tamiang juga ya. Apakah kalau menurut Bang Rajasa nih, pengalaman di masa lalu waktu tsunami Aceh itu kan ada badan khusus yang dibuat kan? Apakah itu bisa menyelesaikan masalah? Dan kemudian kedua, seperti tadi yang Bang Rajasa sebutkan bahwa harusnya pemerintah ini presiden segera menetapkan status sebagai bencana nasional. Iya, kalau menurut saya nggak ada cara lain. Artinya penyelesaian bukan harus presiden datang ke sana, nggak perlu juga. Ya. Karena kalau kita lihat justru menciptakan kecemburuan. Tapi pada saat tsunami dulu, nggak ada BNPB belum dibentuk, Bang. Tapi pemerintah dengan segera menetapkan, membentuk Badan Reintegrasi Aceh, BRR. Ya. Dan disitulah semua kegiatan terpusat selesai, Bang. Selesai. Dan pada saat itu ditetapkan sebagai bencana nasional ya? Bencana nasional. Sehingga bantuan dari luar datang? Dan sebaran wilayah yang terdampak bencana nggak seluas sekarang, Bang. Sekarang lebih luas ya? Lebih luas. Dan banyak daerah-daerah yang terisolir, Bang. Sampai hari ini. Saya masih dapat informasi kok, sampai tadi malam. Di sini masih belum, jalan nggak bisa masuk, ya, kendaraan nggak bisa masuk. Terus kemudian bagaimana distribusi makanan ke sana, coba bayangin. Makanya menurut Bang Rajasa, sekarang harusnya lebih tepat ditetapkan statusnya bencana sebagai nasional. Bencana nasional. Karena dia lebih meluas ya? Iya. Dan juga itu akan menjadi persoalan internasional, itu bukan persoalan internasional begini. Dunia akan pasti membantu, Bang, di situ. Berkontribusi ya? Iya, pasti. Makanya kemarin Aceh sudah membuat langkah sendiri, Bang. Meminta bantuan. Sebetulnya di dalam undang-undang pemerintah ada tuh, ya kan? Setiap kepentingan Aceh yang menyangkut luar negeri harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Tapi karena situasi darat diambil langkah sendiri. Apakah itu bentuk kekecewaan pemerintahan daerah Aceh sehingga dia langsung potong kompas? Jelas. Karena sejak awal pemerintah Aceh, Bujang Kemala sudah mengatakan bahwa kami tidak sanggup dihadapkan oleh situasi rusaknya infrastruktur yang ada. Kami nggak sanggup. Artinya apa? Itu di situ presiden harus nangkep. Oh, ini berarti harus pemerintah pusat yang turun tangan dengan tetapkan bencana nasional gitu loh, Bang. Ya, ini enggak. Sampai hari ini enggak ada solusinya. Hanya BNPB saja yang datang, coba. Yang lainnya terserah sana, mereka kan kacau. Terserah pemerintah daerah, udah tahu pemerintah daerah nggak mampu. Bahkan 2 kabupaten sudah mengatakan, kami menyerah, nggak tahu lagi kami PD Jaya sama satu lagi apa kabupaten, nggak punya uang. Apalagi dibatasi kemarin kan distribusi uang ke daerah. Ya udah, benar parah udah. Semakin parah. Oleh karena itu menurut Bang Rajasa satu-satunya jalan harus ditetapkan statusnya sebagai bencana nasional supaya bantuan luar negeri bisa masuk. Ya, di samping itu supaya kegiatan ini terintegrasi juga, Bang. Gitu loh. Ketika ditetapkan sebagai bencana nasional, semua institusi kementerian terlibat, pasti. Mau nggak mau. Tapi kan ada kemarin pernyataan Pak Prabowo, Bang Rajasa, bahwa
kalau kita menerima bantuan dari luar, itu seolah-olah harga diri kita tidak mampu menyelesaikan masalah kita di dalam. Kan lebih parah lagi penguasa ini kehilangan harga diri ketika dia tidak mampu melihat rakyatnya mati, ya kan, membiarkan. Itu lebih parah lagi, Bang. Ya kan? Itu bukan di mana-mana seluruh dunia sama kok. Artinya begini, di Amerika sekalipun ketika di bencana dari negara-negara lain membantu. Kayak kemarin kebakaran itu juga dari negara lain bantu, Uni Eropa bantu. Ya, kebakaran di California. Ya. Di wilayah Eropa lain juga begitu sama kok. Lah kita alasan cuma harga diri sebagai bangsa, gimana sih? Itu alasannya dibuat-buat, Pak. Yang jelas, kalau bantuan luar negeri datang, dia akan lihat kenapa seperti ini kejadiannya. Pasti ada kerusakan di atas, ya kan, oleh oligarki, ya kan, oleh para investor besar di bidang pertambangan yang nggak pernah mempertimbangkan ekosistem. Udah pasti. Udah pasti, Pak. Itu yang dihindari ya? Itu yang dia takutin. Gitu. Tapi kan jangan terus dia korbanin rakyat dong, Bang. Ya kan? Kalau dia ketakutan, ya udah terima aja nasib gitu, Bang. Seperti apa nanti kan lebih baik begitu. Jadi menurut Bang Rajasa ini ada permainan oligarki juga. Jelas. Yang mengkondisikan supaya pemerintah tidak menetapkan sebagai bencana nasional seperti itu. Iya. Tapi juga oligarki nggak kasih bantu apa-apa juga kan, Bang. Makanya kemarin saya sempat bicara sama Mualim, Bang. Sekarang begini aja. Untuk membuat ada aja bargaining posisi, Abang harus nyatakan moratorium semua pertambangan yang ada di Aceh, termasuk sawit segala macam, stop. Sambil kita cek amdalnya. Bang, kalau dicek amdalnya, nggak ada yang bayar satupun. Nggak ada yang lolos? Nggak ada. Semua melanggar ya? Iya, supaya, saya bilang sama Mujakim, supaya mereka mau terlibat membantu ini. Stop aja, nggak boleh. Ya kan, bisa aja begitu, nggak masalah. Supaya presiden juga kaget-kagetan nanti kan. Iya. Harus ada begitu sekarang. Jadi kita tuh harus jadi tegas ya, Bang? Harus, ya paling boleh dibilang harus jadi anak nakal gitu ya. Oke. Apa yang kita petik dari peristiwa ini? Apa yang menjadi catatan penting? Ya itu tadi, bahwa untuk menjadi seorang pemimpin di sebuah negara besar seperti Indonesia ini, ya kan, memang sangat dibutuhkan sekali kan. Apa namanya? Ketegasan, kemudian ketinggian moral, ya, mental, ya kan, kemudian juga di dalam hatinya tersimpan rasa kemanusiaan yang tinggi, beragama, itu aja, Bang. Empati ya? Empati ya. Kalau nggak ini janganlah, karena apa? Cukup sudah rakyat ini dikorbankan, Bang. Itu aja. Terima kasih, Bung Rajasa. Mudah-mudahan ini mengedukasi kita ya. Amin. Mencerahkan kita sekaligus menuntun kita untuk melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.